warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok K yang menyampaikan tema tentang Gender Discourse in Global Politics. Sebagai pendahuluan, saya akan menyampaikan pendapatnya Andrew Haywood yang terdapat pada bukunya yaitu Global Politics yang menyatakan bahwa gender itu merujuk pada perbedaan sosial, budaya, dan perilaku yang ditetapkan oleh masyarakat berdasarkan jenis kelamin. Tetapi konsep ini pun mencakup berbagai aspek termasuk peran gender yang diberikan masyarakat kepada perempuan maupun laki-laki. Masuk kepada kesetaraan gender, konsep di mana individu tanpa memandang jenis kelamin memiliki hak, tanggung jawab, dan kesempatan yang sama dalam memperoleh kehidupan sosial, ekonomi, maupun politik. Namun, apakah seluruh masyarakat sudah melek akan kesetaraan gender? Baiklah, di sini saya akan menjelaskan faktor penyebab terjadinya kesenjangan gender terhadap wanita di bidang pendidikan. Yang pertama, itu ada di pandangan secara agama, bahwa kaum wanita itu merupakan bagian dari kaum laki-laki. Dan hal ini berarti bahwa pria dikatakan menjadi seorang yang superior, sedangkan wanita adalah kaum inferior yang berpijak kepada kaum pria dan pemimpin bagi kaum wanita. Yang kedua, berdasarkan pandangan sosiologis yang menyatakan bahwa seorang wanita di segala hal itu ditempatkan di rumah, sehingga fakta ini tidak mendukung wanita untuk perlu memiliki pendidikan yang lebih tinggi lagi. Yang ketiga, adanya pandangan psikologis mengenai kedudukan wanita sebagai istri yang mendampingi suami tanpa membutuhkan pendidikan yang lebih. Sekarang saya akan menjelaskan tentang peran seorang guru untuk mengurangi ketidaksetaraan gender dalam dunia pendidikan. Guru memiliki peran yang sangat penting untuk mengatasi ketidaksetaraan gender yang dapat dilakukan dengan berbagai cara. Yang pertama adalah seorang guru dapat mengajarkan nilai-nilai kesetaraan gender kepada siswa maupun siswinya dengan cara memberikan edukasi bahwa baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak sama dalam dunia pendidikan. Yang kedua, seorang guru haruslah memberikan suasana yang belajar yang nyaman maupun aman kepada siswa maupun siswinya, serta mereka dapat dihargai maupun dihormati tanpa diskriminasi. Yang ketiga adalah seorang guru haruslah memberikan sosialisasi kepada orang tua maupun masyarakat lokal terkait ketidaksetaraan gender. Sekian dari Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang dampak dari ketidaksetaraan gender ini. Yang pertama, dampak kesenjangan pendidikan pada perempuan. Kesenjangan pendidikan mengurangi peluang kerja dan pendapatan perempuan, memperburuk kemiskinan, dan membatasi partisipasi mereka dalam pengambilan keputusan serta akses terhadap kesehatan. Yang kedua adalah dampak peran guru dalam mengurangi ketidaksetaraan gender. Guru berperan penting dalam mengurangi ketidaksetaraan gender dengan menerapkan pendidikan yang inklusif, mengatasi bias gender, dan mempromosikan kesetaraan serta partisipasi aktif semua siswa. Dalam meningkatkan kesetaraan gender dalam dunia pendidikan, banyak hal yang dapat dilakukan. Beberapa contohnya yaitu 1. Kebijakan inklusif, yaitu pemerintah dapat mengadopsi kebijakan yang memastikan akses pendidikan yang setara bagi semua tanpa memandang jenis kelamin. Ini bisa mencakup penyediaan dana untuk sekolah-sekolah di daerah terpencil atau miskin, memastikan akses ke sarana pendidikan yang aman dan bermutu, serta melarang diskriminasi gender di sekolah. Yang kedua yaitu pendidikan seksual komprehensif, yaitu pemerintah dapat memperkenalkan kurikulum pendidikan seksual komprehensif yang mencakup informasi tentang kesehatan reproduksi, kekerasan gender, dan kesetaraan gender. Ini dapat membantu mengatasi stigma dan ketidakpastian yang seringkali mengelilingi topik-topik tersebut. Yang ketiga yaitu pelatihan guru. Pemerintah dapat memberikan pelatihan kepada guru tentang kesetaraan gender dan cara mengatasi bias gender di kelas. Guru yang terlatih dengan baik dapat memainkan peran penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan mendukung bagi semua siswa. Yang terakhir yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat. Pemerintah dapat meluncurkan kampanye kesadaran untuk mengubah sikap dan perilaku masyarakat terhadap pendidikan anak perempuan. Ini bisa melibatkan komunitas lokal, keluarga, dan tokoh agama untuk mengatasi stereotip gender dan menghargai pentingnya pendidikan bagi perempuan. Pemikiran masyarakat yang dikuasai oleh maskulinitas merupakan akar dari ketidaksetaraan gender. Pemikiran tersebut salah satunya berdampak pada ketidaksetaraan pendidikan yang didapatkan oleh perempuan. Untuk mencapai kesetaraan gender dalam pendidikan, dibutuhkan upaya bersama oleh guru, pemerintah, serta kesadaran masyarakat terhadap permasalahan ini. Hilangnya pemikiran maskulinitas yang menjadi akar dari permasalahan ini akan berpengaruh bukan hanya pada bidang pendidikan, tetapi aspek-aspek kehidupan lainnya dalam meningkatkan kesetaraan gender.